Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhu al-uyun wa la tumassiluhu ad-dunun wa la yalhaquhu raibul manun wa tahfi kayfiyati 'azamatihi al-'arifun wa tahayyaru fi 'adaliyatihi mutafakkirun la yuqalu ayna kana wa la mata kana wa la kayfa kana qabla an yakun ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilayhi. Allahumma fassalli rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min 'ibadihi bima sirril hukmiyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikin ala nahji fanal khairan wa firran amma ba'd. Allahumma salli warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma sallim warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma akrim warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ahsin warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ansur warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma nawwir warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma radha warham ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan ruang atas kita semua meraih keilmuan, yang dimana ilmu dijadikan sebagai sifat-sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Semoga kita semua di sini bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah mengistimewakan orang yang telah Allah kehendaki di antara para hamba-hambanya dengan sunnah-sunnah dan hukum-hukumnya. Dan sama-sama di sini kita bersaksi sesungguhnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh kesempurnaannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah telah penuhi hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemahaagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemahatinggiannya dan kemahaluhurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhiasi jati diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemahaindahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah, begitu bagus. Maka jadilah beliau orang manusia yang senantiasa disenangi dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang menempuh perjalanan mengikuti jalan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nusannu 'inda ibtida'i fi kulli umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini, malam ini kita masuk pada halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu thasyata asyarata an Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Maqalah ke-19 dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Siapakah beliau? Al-wa'idi lahu lisanun fi raja'i khususan
wa kalamun fil ma'rifati. Beliau adalah sang pemberi nasihat terkenal, terkemuka. Beliau adalah seorang pemberi nasihat, pemberi arahan. Beliau selalu mempunyai ujaran tentang pengharapan rahmat Allah khususnya. Dan kata-kata wa kalamun fil ma'rifati, dan kata-kata tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau adalah seorang pemberi nasihat. Beliau selalu mempunyai ujaran tentang pengharapan rahmat Allah khususnya, dan kata-kata tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata nasihatnya itu membawa seseorang itu semangat untuk berharap atas segala sesuatunya, khusus segala sesuatunya apapun itu hanyalah rahmat, cinta, kasih Allah. Kasih tahu, Cid, baik-baik, udahlah, kita semua udah ngalamin. Sekarang kapan saatnya? Dulu kita mau maksiat nggak pakai mikir, mau ngobat nggak pakai mikir, mau ngime nggak pakai mikir, mau nyabu nggak pakai mikir, diajak ke sono padahal resikonya gede, penjara segala macam, dipukulin, difitnah, di kampung nggak dianggap segala macam, kita nggak pakai mikir. Sekarang kita mau dituntun, mau diangkat mau diangkat derajat kita sama Allah, diajak kita ngaji, udah jangan pakai mikir. Diajak kita ke masjid, udah jangan pakai mikir. Berangkat untuk maksiat aja kita nggak pakai mikir, masa untuk ngaji kita pakai mikir? Kan kira-kira gitu, nggak sebanding sebetulnya. Ya, hal-hal semacam ini, ya, beliau selalu menjadi penasehat kepada orang-orang yang diarahkan oleh beliau. Omongannya itu, kata-katanya membawa seseorang tersebut ingin selalu mengharap rahmat, cinta, kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti kayak kita baca sholawat istirahat terus, Allahumma sholli wa rahmatullah. Ternyata sholawat ini mengundang kata-kata di dalam jiwa kita, kata-kata di dalam alam fikir kita, kata-kata di dalam ruang akal kita, untuk senantiasa apapun yang kau pikirkan, untuk apapun yang kau rasakan, tidak lain dan tidak bukan sholawat ini yang akan menuntunmu kepada cinta kasihnya. Kira-kira begitu. Ya. Kharaja ila Balkha wa aqama biha muddatan wa raja'a ila Naisabura wa mata biha sanata 80 wa 50 wa 200. Ya. Beliau merantau sampai ke kota Balkha, Balkan. Beliau bertempat tinggal di sana sebentar, dan beliau kembali ke Naisabur, dan beliau meninggal di sana pada tahun 258 Hijriah. Apa kata beliau? Pesan-pesan beliau, nasihat-nasihat beliau, di antaranya beliau berkata, Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguhlah gembira, keberuntungan itu berpihak kepadanya. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan dunia. Liman taraka dunya qabla an tatrukahu, sebelum dunia itu meninggalkannya. Beruntung orang-orang yang sudah hijrah, ya, yang dari masa kelamnya, masa lalunya penuh dengan maksiat, penuh dengan keburukan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang selalu menuntun hawa nafsunya itu kepada urusan-urusan dunia, yang membuat keberuntungan hanya sekedar semata saja, hanya sekedar hari ini enak, besok udah gak enak.
Kita dapat duit 20 juta tapi besokannya udah was-was, duduk. Nah, orang nyariin nggak, ada nyariin nggak, ada yang segala macam. Ya, banyak segala macam. Nah, sungguh beruntung pada hari ini mereka orang yang telah dipilih oleh Allah untuk ngaji bersama semua, ditinggalkan dunia itu, ditinggalkan. Beruntung kata Yahya ibnu Mu'az ar-Razi, beruntunglah mereka, beruntunglah dia, orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Ya. Ayil khairul katsirah liman sarafa amwalahu fi anwa' al-birri qabla zahaba biha anhu, ya. Yakni kebaikan yang begitu banyak, keberuntungan itu berupa kebaikan yang begitu banyak, kebaikan yang begitu full, sempurna, kira-kira gitu. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang menyalurkan semua hartanya dalam berbagai macam kebaikan sebelum harta itu hilang darinya. Sungguh beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Jadi kebaikan yang banyak, ya, berupa kebaikan yang banyak bagi orang yang menyalurkan semua hartanya, ya, dalam berbagai macam kebaikan sebelum harta itu hilang dari dirinya. Ayil khairatul katsir liman sarafa amwalahu fi anwa'il birr qabla zahaba biha anhu. Di antaranya itu. Yang kedua, wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu bi an amila ma fihi taunisun fil qabri. Beruntung bagi siapa? Bagi orang yang telah membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Beruntung bagi siapa? Bagi orang yang telah membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Contohnya apa orang yang ngebangun kuburannya sebelum ia memasukinya? Nah, kegiatan taklim, dia nggak pernah absen. Kegiatan tirakat, dia nggak pernah absen. Dia program khataman Quran, dia nggak pernah absen. Terus dikejar. Yang tadinya ngambil 40 hari, sekarang sudah 30 hari. Yang tadinya ngambil 30 hari, 18 hari, 15 hari udah beres. Subhanallah. Nah, dia sedang membangun tuh, membangun istana-istana di dalam kuburnya, membangun pondasi-pondasi di dalam kuburnya, membangun instalasi-instalasi listrik di dalam kuburnya. Kelak nanti masuk kubur udah tinggal nyalain doang, tuh cetek lampu terang, air mancur di mana-mana, semua taman-taman indah. Ini yang dimaksud Raudhah min Riyadil Jinan, taman daripada taman-taman surganya Allah. Kamu ingin mendapatkan taman daripada taman-taman surganya Allah, maka mulai sekarang, semasa kamu hidup di dunia, jangan kau sia-siakan pekerjaanmu, jangan kau sia-siakan hidupmu untuk kau buang-buang waktumu hanya untuk membuang-buang waktumu menghancurkan kuburmu sendiri, gitu. Ya, masuk ke dalam kubur kita udah lega, lapang, luas, kita paculin nih yang tadinya rumput nih, kita babati, kita habisin, kita urukin, kita bikin fondasi, kita tembokin, kita catin semua, kita pasangin instalasi semua, kita pasang kasur apa semua. Apa itu semua? Itu adalah amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita yang memang diterima oleh Allah dan menjadikan itu sebagai ladang kita, ya, sebelum kita masuk ke dalam kubur, ya. Bi an amila ma fihi taunisun fil qabri, dengan melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan kamu kelak di dalam kuburmu, ya. Wardarabahu bi imtisali amrihi wajtinabi nahyihi, ya, qabla ayyalqahu bil mauti, dan ia senantiasa ridho kepada Tuhannya, ia senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bimsilati amrih, dengan mematuhi segala macam perintah Allah, wajtinabi nahyihi, ya, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, ya. Takwa itu, ya, berat. Jadi memang dari awal Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi SAW, perintahnya cuma dua.
atini fima amartuka wala tahsini fima nasahtuka. Taati segala apa yang aku perintahkan kata Allah, dan jauhi segala apa yang aku larang kata Allah. Yaitu orang yang senantiasa ridho atas ketentuan-ketentuan Allah, atas ketetapan-ketetapan Allah. Dia ridho kepada Allah, kepada Tuhannya, dengan mematuhi segala perintah dan larangan dan menjauhi segala larangannya. Ya, qabla ayyalqahu bil maut, sebelum ia menemuinya dalam kematian. Mau lanjut apa sudah cukup? Mau lanjut? Lanjut. Cukup. Oh, baik. Wallahu a'lam bishawab. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi 41.